Aku milikmu dan kamu milikku sekarang dan sampai selamanya. Luna Christina, aku mencintaimu. Terima kasih sayang. Gamaliel Park. Hari berganti menjadi malam. Luna dan Gama sudah kembali ke kediaman mereka setelah mengantar Aiden, Bima dan Alex yang menggunakan pesawat pribadi milik Gama untuk terbang ke Belanda. Perusahaan Aiden dan Bima diurus oleh asisten mereka masing-masing selama mereka di sana. Ken dijaga oleh pengawal di rumah sakit. Mark meminta agar dia yang menjaga Ken di rumah sakit, sebab ia tahu tuan dan nyonyanya yang sangat dihormatinya pasti lelah. "Kalian sudah tiba, Kak? Bagaimana keadaan Kak Ken?" tanya Anna yang menyambut kedatangan pasangan itu. Mereka tadi juga diberitahu mengenai kondisi Ken dan Aiden yang sedang berduka. "Baik-baik saja, Kak Ken akan menjalani perawatan," ucap Luna sembari memeluk adiknya. "Kamu bagaimana hari ini?" tanya Gama yang malah ikut nimbrung memeluk dua gadis kesayangannya itu. "Ana seperti biasa lancar, aman sentosa." "Hehe," jawab Ana. "Kak Perdi dan Kak Andin di mana?" tanya Luna. "Ah, mereka sedang mengerjakan proyek besar mereka, Kak. Mereka di ruang kerja," jawab Ana yang dibalas anggukan oleh Luna. "Kalian sudah makan malam?" tanya Luna lagi seraya melepaskan pelukannya, begitu juga dengan Gama. "Sudah kalau kalian?" tanya Ana. "Sudah juga kok," jawab Gama. "Kalau begitu kami ke kamar dulu ya, Nah. Kakak mau bersih-bersih dulu, badan ini rasanya gerah," ucap Gama lagi. "Oke, Kak. Tapi Kak Luna sini bentar deh," ucap Ana sambil menarik lengan Luna. "Ada apa?" tanya Luna yang ditarik meninggalkan Gama sendirian di sana. "Kak, apa kakak udah ngisi? Aku cemburu sama temanku. Aku pengen banget pamerin kalau aku juga punya keponakan kecil yang gemasin," bisik Ana. "Astaga, Nah, kamu ini kok mikirin itu melulu sih?" bisik Luna kaget. "Hehe, Ana suka anak kecil, apalagi Kak Gama. Dia senang banget sama anak kecil," ucap Ana seraya melirik Gama yang menatap mereka bingung. "Ah, kamu ini, sudah sana, itu urusan orang dewasa, bukan urusan kamu. Sana Gi, tidur," usir Luna yang wajahnya sudah merona. "Cak, pokoknya jangan lama-lama ya, Kak." Ucap Ana meninggalkan mereka. Luna menghampiri suaminya yang memasang wajah penasaran dan bingung. "Ada apa? Kenapa wajahmu memerah?" tanya Gama. Gak kenapa-napa kok, cuman kepanasan aja. Ini aku gerah banget, pengen cepat mandi," ucap Luna yang berjalan terlebih dahulu menuju kamar mereka. Jantungnya berdegup kencang saat di dekat suaminya. Seketika ia ingat dengan ucapan Ana dan sudah seharusnya dia memenuhi hal itu. "Sayang, ada apa?" tanya Gama khawatir. Dia mengejar istrinya ke dalam kamar, lalu mengunci kamar mereka seperti biasa. Gak ada apa-apa. Kamu mandi duluan aja, Gi, biar aku siapin pakaian kamu," ucap Luna sambil mendorong suaminya ke dalam kamar mandi. Dengan wajah Gama yang bingung masuk ke dalam kamar mandi dan melakukan aktivitas mandinya. Luna duduk di pinggir kasur, dia mau megang dadanya yang terasa berdegup kencang. Kenapa aku jadi gelisah begini sih? Padahal kan wajar saja kalau kami melakukan itu," gumam Luna. "Dia juga sudah menahan dirinya selama ini, dia bahkan selalu memperlakukanku dengan baik. Dia tidak memaksa dan tidak menyakitiku," ucapnya lagi. "Baiklah, jika dia menginginkannya, maka aku siap," ucap Luna meyakinkan dirinya. Luna beranjak dari tempat tidurnya dan mengambil pakaian tidur untuk dirinya dan suaminya. Beberapa menit kemudian, Gama sudah selesai mandi. Dia keluar dengan hanya berbalut handuk di bagian bawah tubuhnya, sehingga mengekspos otot-otot perut dan tubuh bagian atasnya yang kekar dan tegap. Luna sedang membersihkan makeupnya seketika terkejut saat melihat Gama keluar hanya dengan handuk yang melilit di tubuhnya. "Astaga, kenapa kau tidak pakai baju?" ucap Luna gugup. "Kan bajuku di luar sayang. Kenapa, Apa kau malu?" tanya Gama sambil mendekati Luna. Luna refleks berdiri, dia meletakkan pembersih wajahnya di atas meja dan dengan cepat dia menyambar pakaiannya lalu berlari ke dalam kamar mandi. Jantungnya berdegup kencang saat melihat pemandangan itu. Menggemaskan sekali kau sayangku," batin Gama saat melihat istrinya lari terbirit-birit ke dalam kamar mandi dengan wajah memerah. Di dalam kamar mandi, Luna bersandar pada pintu, dia memegang dadanya yang berdegup kencang. Puk, puk, puk. Luna memukul kedua pipinya dengan tangannya. Sadar Luna, sadar. Aduh, kenapa aku jadi gugup begini sih? Batin Luna. Luna melakukan ritual mandinya selama 30 menit. Selesai mandi, dia keluar dengan pakaian lengkap sambil menggosok rambutnya yang basah. Gama yang sedang memainkan ponselnya melihat kedatangan Luna. Dia tersenyum melihat wajah polos istrinya.
Segera ia bangkit lalu menyalakan hair dryer. Mau ngapain? Tanya Luna. Duduk aja sayang, biar aku yang keringkan rambut kamu, ucap Gama yang kini berdiri di belakang Luna. Gama menyalakan alat tersebut dan mengembangkan rambut Luna sambil mengacak-acaknya agar cepat kering. Istriku cantik banget sih, ucap Gama sambil menatap Luna di kaca. Iya dong, Luna gitu loh, jawabnya sambil terkekeh. Beberapa menit Gama mengeringkan rambut Luna dan akhirnya rambut panjang berwarna biru itu kering dengan sempurna. Gama mengoleskan serum rambut seperti biasa, Luna lakukan dan menyisirnya dengan lembut. Kamu kok bisa hafal sih? Tanya Luna yang memperhatikan suaminya melakukan semua perawatan itu dengan lembut. Gama tersenyum, dia memutar tubuh Luna hingga kini mereka dalam posisi berhadapan. Tentu saja aku hafal sayang, kau istriku jadi aku hafal semua hal tentangmu, ucap Gama sambil menatap dalam netra istrinya. Terima kasih sayang, ucap Luna sambil mengecup bibir Gama. Cup. Satu kecupan lembut dari istrinya membuat Gama terdiam. Sangat jarang istrinya melakukan hal seperti ini, namun dia menyukainya. Gama meletakkan sisir yang ada di tangannya, dia menatap dalam mata Luna. Perlahan dia mendekat semakin dekat hingga bibir mereka saling bersentuhan. Gama tersadar, dia menghentikan aktivitasnya, dia benar-benar terbawa suasana, tapi dia tidak akan melakukannya jika itu hanya akan membuat Luna ketakutan. Maafkan aku kelepasan lagi, maaf, ucap Gama saat menyadari istrinya sedikit takut. Luna menatap mata suaminya, dia menangkupkan kedua tangannya di wajah Gama. Tapa, lakukanlah, aku milikmu dan kau milikku, ucap Luna sambil tersenyum lembut. Mendengar ucapan Luna, Gama merasa sangat bahagia karena mendapat izin untuk memiliki Luna seutuhnya. Entah sejak kapan kini mereka berdua sudah sama-sama polos. Perlahan, Gama menarik tangan Luna yang menutupi wajahnya. Lihat aku sayang, bisik Gama di telinga Luna. Aku malu, cicit Luna. Kau mengebaskan, ucapnya lagi. Gama melancarkan aksinya, dia memimpin permainan, tangannya bermain dengan bebas di tubuh Luna. Gama mengecup Luna dan melanjutkan permainannya. Ini akan sedikit sakit, bisik Gama. Dia melakukan penyatuan mereka dengan lembut, namun karena ini pertama kalinya bagi Luna, Gama benar-benar harus berusaha keras untuk menembus dinding pertahanan. Sakit? Lirih Luna sambil mengeluarkan air matanya. Luna meringis saat merasakan sesuatu masih ke dalam intinya yang tak pernah disentuh siapapun. Tahan sebentar, ucap Gama yang masih berusaha. Dan ya akhirnya mereka mencapai puncaknya. Mereka melakukannya hingga beberapa jam. Gama benar-benar melakukan hal itu dengan lembut hingga membuat Luna yang awalnya kesakitan menikmati permainan mereka. Hingga mencapai puncaknya, Gama menyemburkan benihnya dengan harapan akan tumbuh dan berkembang Luna atau Gama Junior di dalam rahimnya itu. Gama memeluk istrinya dengan erat, dia mengangkat tubuh Luna, membawanya ke kamar mandi untuk membersihkan sisa permainan panas mereka. Setelah itu mereka terlelap dengan saling memeluk. Akhirnya malam itu, Luna menjadi milik Gama seutuhnya. Terima kasih sayang, aku mencintaimu, ucap Gama sembari mengecup kening Luna dengan penuh cinta.